Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Engkau memberkati kami sepanjang hari. Kami boleh memasuki malam hari ini dengan penuh sukacita dan kasih sayang kemurahan Tuhan menyelimuti hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan kami. Engkau masih memberikan kesempatan juga bagi kami untuk duduk sejenak melihat di acara virtual ibadah keluarga, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu ini berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu ini juga yang akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami mohon ya Bapa di surga, dengan belas kasih sayang-Mu, Engkau menyatakan sabda-Mu ini kepada kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab, bacaan di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, terambil di dalam kitab Ulangan, pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Ulangan, pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, saya membacakan pada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang umumnya mengatakan yang dapat mengendalikan eksistensi hidup kita itu adalah otak dan pikiran. Kalau otak mengatakan kita bekerja, maka secara otomatis tubuh kita, seluruh badan kita melakukan pekerjaan itu. Kalau otak mengatakan kita belajar, maka secara otomatis kita pun akan melakukan untuk belajar. Otak yang dapat mengendalikan seluruh eksistensi hidup kita. Otak yang tentunya memampukan kita untuk bisa beraktivitas atau menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Jadi otak yang menentukan. Otak juga yang menentukan pada pilihan kita. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita buat, semuanya itu berpulang kembali pada otak dan pikiran kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting secara Alkitab yang mencoba untuk mengangkat bahwa ternyata seluruh keberadaan manusia tidak saja diletakkan pada otak dan pikiran, sehingga nanti pada akhirnya ada tindakan, ada keputusan, ada langkah-langkah yang manusia tempuh, yang manusia jalani dalam kehidupannya. Tetapi bicara secara Alkitab persoalan tentang masalah hati. Karena ternyata hati atau boleh dikatakan perasaan itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan pada pikiran dan otak kita, apalagi menyangkut pada tindakan atau keputusan kita. Karena bicara tentang hati, bicara tentang perasaan, ternyata ini juga dapat menentukan pada pilihan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau mengatakan tentang hati karena hati itu sebenarnya terpancar pada kehidupan seseorang. Dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam tindak lakunya, itu dapat terpancar pada sikap atau perasaan atau hatinya. Kita tahu hatinya. Contohnya saja misalnya kalau ada orang yang punya perasaan suka dengan seseorang,
dia simpati dengan seseorang, itu dapat terpancar, itu dapat terlihat. Atau kemudian hatinya teduh, hatinya lagi bergembira, hatinya lagi bersuka cita, hatinya lagi riang gembira, maka itu akan terpancar dan dapat terlihat dari auranya, dari segala gerak-geriknya itu dapat terlihat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab ini kitab yang ditulis oleh Musa. Musa mengatakan kepada orang Israel bahwa kehidupan yang sempurna, kehidupan yang secara utuh, yang akan dan selalu dinikmati oleh bangsa Israel hari lepas hari, bahkan di masa yang akan datang, sampai kepada keturunan-keturunannya, itu terkait dengan soal sikap, keputusan, bahkan soal masalah perasaan hati. Apa yang dikatakan Musa dalam pembacaan ini, di ayat yang ke-20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Apa yang diungkapkan dalam pembacaan ini, takut kepada Tuhan Allah, bukan konsep takut pada batas rasa sesuatu yang terpaksa, pada batas karena ada sesuatu yang diperbuat atau ada tujuan-tujuan hidup. Tetapi apa yang diungkapkan oleh kitab Ulangan ini, Musa mengatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ini lebih sifatnya dalam maknanya. Umat Israel diperintahkan kepada Musa untuk menghormati Allah. Karena apa yang dikatakan oleh Musa, Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi, Musa katakan kepada Israel bahwa ketaatan, kesetiaan didasari pada takut akan Tuhan itu berkonsep pada pengalaman pikiran, pengalaman sesuatu yang terjadi, kehidupan orang Israel di masa mereka berada di Mesir sampai perjalanan mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah, maka haruslah semua itu didasari pada konsep hormat, sebab tidak ada Allah atau ilah-ilah lain yang dapat mengatasi setiap persoalan, setiap perkara, setiap pergumulan yang dihadapi umat Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan, kesetiaan Israel bukanlah suatu tuntutan Allah. Bukanlah karena Allah memaksa, bukan juga karena Allah membutuhkan untuk dalam rangka pencitraan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Tetapi yang mau dia katakan, Israel harus melakukan seperti apa yang dikatakan pada ayat yang ke-20 ini. Kamu harus beribadah, kamu harus tetap setia, taat kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menyelamatkan umat Israel. Dan kemudian Musa katakan, haruslah engkau bersumpah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pekerjaan, ketika seseorang naik
ada jabatan atau pangkatnya, ada beberapa perjanjian atau sumpah yang harus dia ucapkan. Sumpah ini sebagai satu tanggung jawab sekaligus komitmen untuk mereka melakukan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati. Jadi tidak main-main pada sumpah itu. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Musa dalam pembacaan ini, umat Israel itu harus bersumpah. Bersumpah dalam rangka untuk mereka melaksanakan ibadah takut akan Tuhan yang mana itu didasari pada loyalitas hidup dalam kemurnian dan ketulusan serta keikhlasan hati. Bukan karena sesuatu tujuan atau motivasi-motivasi yang dalam tanda kutip hanya karena pada kepentingan atau apapun, tetapi tulus, setia. Kenapa mereka harus lakukan itu? Karena Allah sudah menyatakan kesetiaan, kemurahannya, kebaikannya atas umat Israel dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat yang ke-12, saya bacakan pada ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi tidak ada permintaan Allah secara utuh bagi umat Israel, tapi Allah membutuhkan kedekatan atau relasi yang lebih kuat dalam ikatan batin, dalam ikatan yang luar biasa, ya, yang boleh saya katakan bagaikan kehidupan antara orang tua dengan anak kandung dengan orang tua, ikatan darah, ikatan batin. Tidak saja secara lahir ya, tetapi batin yang menguatkan hubungan antara umat Israel dengan Tuhan yang begitu besar. Allah bertindak untuk menyatakan karya penyelamatan bagi umat Israel. Sehingga satu hal yang diinginkan oleh Allah adalah kamu harus takut akan Tuhan Allahmu, harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan. Apa yang sudah kita alami sepanjang hidup dari sejak kita dibentuk oleh Allah, kemudian kita ada sampai dengan hari ini, adalah merupakan anugerah terbesar yang terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita boleh bersukacita, kita boleh kuat dalam iman, kita boleh tetap berjalan, melangkah ke masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun kadangkala kita diperhadapkan dengan segala masalah, tantangan, bahkan sampai pada pergumulan. Namun percayalah bahwa firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, dan sekaligus mengajak kepada kita, marilah tetap setia kepadanya. Sebagaimana kesetiaan Allah yang tak terhingga dalam hidup kita. Yang tak dapat bisa kita hitung. Yang tidak bisa kita balas dengan apa yang ada pada kita. Namun ketika kita belajar pada kesetiaan, maka kesetiaan itu merespon panggilan hidup kita. Bahwa kita sudah melakukannya itu dengan baik. Sama seperti yang tadi saya katakan, kita ada
sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalani hidup hari-hari kita bersama dengan keluarga, dengan sahabat, dalam persekutuan, di jemaat, bahkan juga dalam relasi kita dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita, bahkan juga dengan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala aktivitas dengan pikiran yang jernih. Otak yang Tuhan berikan untuk kita mampu berhikmat. Hikmat itu didasari pada hati. Karena hati kita adalah hati yang penuh dengan kewaspadaan. Hati yang terikat pada kasih Allah. Ada firman Tuhan yang mengatakan, orang insaf itu karena hatinya terbuka. Hatinya menyadari atas kesalahan dan dosa-dosanya. Ada orang yang dia percaya pada kuasa Tuhan. Dia melakukan doa yang tidak mungkin dilihat orang, tapi dia berdoa di dalam hati. Ada juga orang yang mampu yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dan dia berpikir dalam hatinya bahwa firman Tuhan itu memenuhi hidupnya untuk bisa menapaki hidup hari ke depannya. Ada orang yang melakukan puji-pujian di dalam hatinya. Dia percaya hatinya dengan pujiannya, di dalam hatinya itu, dia percaya ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada penguatan Tuhan, ada Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang penuh dengan cinta dan kasih untuk mengiringi kehidupannya. Sehingga otak, pikiran, dan perasaan itu harus kita tempatkan pada kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kesetiaan, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan dan menyatakan sumpah kita kepada Tuhan, maka sumpah itu tidaklah hanya sekedar seremoni. Kegiatan-kegiatan ibadah itu pun tidak hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan, tetapi di situ sebagai bentuk hormat kita, cinta kita, kasih kita kepada Allah yang menyertai, yang selalu menuntun hidup kita. Saya bacakan pada ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya di antara kita yang menyaksikan, yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, punya banyak pengalaman. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahwa perbuatan yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu merupakan satu anugerah untuk kita lebih matang, lebih kuat, lebih yakin, dan lebih percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mungkin kita bersedih. Mungkin kita tidak berdaya. Mungkin ada banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak. Hidup pasti punya pergumulan. Tidak ada hidup yang namanya tidak ada pergumulan. Hidup itu pasti disertai dengan pergumulan. Tetapi saya hanya mengandaikan seorang bapak yang membawa anaknya yang sedang merengek-merengek di waktu kecil. Digendong anak itu, dipegang tangan anak itu, di tempat yang dia tidak inginkan. Dia menangis dan merengek-rengek. Tapi
Di akhir perjalanan itu, anak itu bersuka cita, anak itu bergembira. Kenapa? Karena seorang bapak memberikan yang terbaik kepada anak yang dikasihi. Berarti sama halnya dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Karena kita melakukan setiap hidup kita, loyalitas, eksistensi, apa yang ada pada diri kita, pada kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah dan lebih dahulu mencintai kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan berkat bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita di mana, kapanpun, dan apapun yang kita alami, yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Dia tetap melihat dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.